Hello people. I know you had a blessed week. Halo semuanya, saya yakin kalian semua mempunyai minggu yang terberkati. Because the joy of the Lord is our strength. Hallelujah. Karena sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Haleluya. You don't have to feel joy. You know the joy is there because you received it. You are born again and you are saved. Hallelujah. Kita tidak perlu merasakannya, tetapi sukacita itu nyata ada di dalam diri kita. Karena kita sudah lahir baru dan kita sudah selamat. Haleluya. So if you're not, just repeat those words. I know that you are my God and that you are risen from the dead. Jika kalian tidak merasakannya, ucapkanlah kata-kata dengan mengatakan, saya tahu engkau adalah Tuhan saya, dan saya tahu engkau adalah juru selamat saya, dan engkau bangkit dari mati. And I see that and I believe it, that you spoke to me. Hallelujah. Dan saya merasakan, saya melihat bahwa Tuhan selalu berkata, selalu mengatakan firman-Nya kepada saya. Haleluya. Because I hear your voice through this teaching, and I know I'm saved because I believe you rose from the dead, and you forgive all my sins, and you made me well, and I'm saved in Jesus' name. Amen. Saya tahu dan saya percaya karena saya mendengar pesan Tuhan melalui ajaran ini, dan saya juga tahu karena Tuhan adalah juru selamat saya melalui firman-Nya, dan saya tahu bahwa saya sangat diberkati. Haleluya. So I had this on my heart because I was thinking maybe someone wants see this teachings for the first time. And my name is Michael, and this is Indri from Indonesia. I'm from Holland, and we share this because we know God loves you. Dan untuk bagi kalian yang pertama kali mendengarkan pelajaran ini, nama saya Michael, saya berasal dari Nederland, dan ini Indri dari Indonesia. Dan saya melakukan pengajaran ini karena saya sangat menyayangi kalian semua. It's not in your feelings, but when you see what Jesus did on the cross, you know, he said, I'm hanging for your sins there, and I'm taking your pains by the stripes. And do you want to follow me? Hallelujah. Jadi seperti Yesus telah mati di kayu salib, ketika kita melihat kayu salib, maka kita melihat Yesus mengatakan, saya disalib demi kalian semua, saya mati untuk menebus dosa kalian semua, dan kalian selamat karena saya bangkit dari mati. Haleluya. And this title is, this message is titled, Open Your Eyes. And I can see that Jesus died and rose from the dead, although I never see him with my own eyes. Hallelujah. Dan seperti tema pelajaran ke-11 ini adalah bukalah mata batin kalian. Meskipun saya tidak pernah melihat Yesus mati dengan mata lahir saya, tetapi saya tahu dengan mata hati saya bahwa dia mati dan bangkit untuk menebus dosa saya. Haleluya. You don't have to see the water that comes from the tap. You only open it and then you see the water coming. Hallelujah. Kita tidak perlu melihat air yang ada di dalam keran, kita hanya perlu memutar keran itu, lalu air akan keluar dari keran itu. Haleluya. I know the sun is shining in Indonesia, in Jakarta, and I know rain is coming. You don't see it yet, but it is coming. Hallelujah. Saya tahu kalau bulan pada hari ini bulan bersinar di Indonesia karena waktunya malam hari, dan di Belanda saat ini sedang hujan. And the same with me. Now the clouds cover the sun, but I know the sun is shining because the sun, you cannot switch it off. Hallelujah. Dan meskipun sekarang hujan dan awan menutupi matahari,
tidak terlihat, namun saya tahu bahwa matahari itu selalu ada di situ. Saya tahu matahari itu ada. And this is the same thing. You cannot switch off the love of God for you and for me, for the whole world. You cannot switch it off. His love is there. Hallelujah. Seperti matahari, kita tidak dapat memadamkan matahari dan juga kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Tuhan ada di dalam diri kita semua dan seluruh dunia. Kita tidak dapat mematikan kasih sayang Tuhan. Haleluya. So God showed his love through his son that he died for us, that we should not perish. Hallelujah. Jadi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mengorbankan anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa. Haleluya. Because he's in love with his creation. He created us so that we can please him. Karena Tuhan sangat mengasihi ciptaannya. Dia menciptakan kita semua supaya kita juga menyenangkan hatinya. I put joy in you so you can be happy and you can be thankful and you know that everything is provided. Enjoy it. This is what God says to us. Enjoy life. I'm your life. Tuhan mengatakan, saya menaruh sukacita di dalam diri kalian semua supaya kalian dapat menikmati dunia yang saya ciptakan ini. Nikmatilah berkat di dalam hidup kalian semua. Nikmatilah hidup kalian. Same Haleluya. thing. You don't have to think about how to breathe. You just take it in. You receive the fresh air. Hallelujah. Sama juga halnya pada saat kita bernafas. Kita tidak perlu usaha. Kita hanya menarik nafas kita dan udara akan masuk ke paru-paru kita. Haleluya. You enjoy the smell of nice food. You just smell it. You let it come in. I'm ready to eat something. Kita juga hanya pada saat kita menikmati makanan, kita hanya perlu mencium baunya, lalu kita sudah bersiap-siap untuk menikmati makanan yang enak itu. Kita tinggal menikmati makanan itu. For example, ikan pedis or nasi or baka banana, pisang goreng. Hallelujah. I can see it now. Okay, like Michael said in Indonesia, seperti fried rice, chili fish, and then the other delicacy from Indonesia. Saya bisa membayangkannya. Saya tahu rasanya sangat enak. Haleluya. But the most precious food is the word of God. That's what we need, and that's why we read in Ephesians 1. It's a long passage, 15 to 23. Wherefore, I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto the saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Hallelujah. That your eyes of your understanding being enlightened, yet ye may know what is the hope of his calling and what the riches of his glory, of his inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of his power toward us who believe, according to the working of his mighty power, which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion, and every name that is not named is named not only in this world, but also in that which is to come, and had put all things under his feet, and he gave him to be the head over all the things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Seperti makanan yang paling penting yaitu ada di firman Tuhan,
Di Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagi bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang ada tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Hallelujah. I know there's so much in this scripture. There's so much revelation and wisdom that Paul want to tell us that we are so privileged. Hallelujah. Saya tahu banyak sekali hikmat yang ada di dalam firman ini yang hendak disampaikan oleh Paulus kepada kita semua, sehingga kita beroleh berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Haleluya. With faith, we can see things that are not inside yet, that are unseen. Dengan iman kita bisa melihat berkat Tuhan yang belum terlihat secara mata dunia. Kita bisa melihatnya, melihat sesuatu yang belum ada dengan mata iman kita. God already has a plan, a blueprint for your life. Hallelujah. Tuhan sudah mempunyai rencana yang pasti dalam kehidupan kalian semua. Haleluya. And that's not just for the pastor or an evangelist, it's for the whole body. God says, I am the head of the body of the church. Dan ini bukan saja untuk pastor atau evangelis, tapi untuk semua tubuh Kristus. Semua tubuh Kristus, karena Tuhan adalah kepala dari tubuh kita semua. It's for all members of the body. The whole body functions together. Ini semua untuk semua anggota tubuh Kristus. Semua anggota tubuh Kristus akan berfungsi dan bekerja sama. And in the spirit, we received love, joy, and peace, kindness, goodness. It's all inclusive. It's inside of us. Hallelujah. Dan di dalam roh kita menerima kasih, sukacita, damai, kesabaran, dan kebaikan. Semuanya sudah tersedia di dalam roh kita. Haleluya. So sometimes we have to be remembered of the power that God gave us in our spirit, that we can see it where the Lord wants us to be in the future. Jadi seringkali kita harus mempunyai iman di dalam mata hati kita, semua rencana Tuhan itu sudah pasti di dalam roh kita, dan kita akan melihatnya terwujud di masa mendatang. Haleluya. It's not just for us, but we can open others' eyes to tell the good message of salvation to others. Hallelujah. Dan ini bukan hanya untuk kita, tapi kita juga bisa memberitahukan kepada sesama kita pesan dari keselamatan ini untuk kita semua. Haleluya. So what I didn't know is why did the good message came only to 12? Jesus took 12 disciples very close to him. Jadi awalnya saya tidak tahu, saya mempertanyakan kenapa pesan ini hanya diberikan kepada 12 murid-murid Yesus yang sangat dekat kepadanya. And I see it as a very personal relationship that they had for 3 years
with Jesus, the Messiah, the Son of God. Dan saya lihat 12 murid itu menjalin hubungan yang sangat pribadi dengan Yesus, Juru Selamat, Anak Tuhan. So the eyes of their understanding were being enlightened because they saw miracles, wonders, provision. They saw how Jesus worked with them, through them. Jadi mata batin mereka, mata pengertian mereka terbuka pada saat mereka melihat Yesus bekerja dengan mujizat, bekerja melalui tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan. Mereka melihatnya secara langsung, berkat dari Yesus dalam 3 tahun itu. Why he did that was because it's special quality time for 12 chosen disciples to reach all the nations over the whole world. Kenapa Yesus memperlihatkan segalanya itu? Karena ia mau mengajarkan 12 muridnya untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana caranya menyebarkan kabar baik ini kepada seluruh dunia. And what you and me, we can share it. Hallelujah. We can share Jesus, that they see Jesus in us, in our character, in our words, in our actions. Dan juga sama seperti saya dan kita semua, kita juga harus menunjukkan kehidupan Kristus melalui perkataan kita, melalui karakter kita, melalui perbuatan kita. Itulah pesan yang kita sampaikan kepada sesama kita. We can say to each other, I can see Christ in you. Hallelujah. The hope of glory. Kita bisa saling mengatakan kepada sesama kita, saya bisa melihat kehidupan Kristus di dalam kalian. Kristus juru selamat kita. Hallelujah. So that is why, because God says, look at the motivation of your life. Look at your heart situation, because your heart, where the heart is full of, the mouth that speak of. Hallelujah. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, lihatlah ke dalam mata hati Anda, lihatlah ke dalam diri kamu, maka kamu bisa merasakan apa yang terjadi di dalam hati kamu. Karena apa yang ada di hati kita semua, itulah yang kita keluarkan melalui perkataan kita. He has created exceedingly greatness in us towards us who believe, according to the working of his mighty power. Dia telah menciptakan semua berkat di dalam diri kita, tetapi itu semua berdasarkan kekuatan yang ada di dalam diri kita. And this is so nice. By your words, you can create your future, because your words have power. Power comes out of you. Words of life. You create your own future that Jesus wants you to prosper, to be in good health. Hallelujah. Dan ini sangat menakjubkan karena semua itu kita bisa menentukan masa depan kita melalui perkataan kita. Melalui perkataan kita bisa menerima kelimpahan, kita bisa menerima kesembuhan yang sudah disediakan oleh Tuhan untuk hidup kita. So I took a motorbike tour for myself, just to refresh my head a little bit, to be in nature. The sun was shining, and I had a barbecue 3 hours in ahead of me, and I said, before I go to this barbecue, I want to drive, and I want to be with God alone. Hallelujah. On my motorbike. Relax. Suatu hari saya mengendarai sepeda motor saya, dan saya ingin menikmati alam, saya ingin menikmati semua keindahan ciptaan Tuhan. 3 jam kemudian saya ada acara barbecue. Tetapi sebelum itu saya ingin menikmati kesendirian saya mengendarai sepeda motor dengan Tuhan. Haleluya. And then I parked the bike, sat on a bench, look over the water, and God said, do you see that skyline? Do you see that? It has changed
20 years ago, it was different. There were no houses. Can you see it, Michael? Lalu saya berhenti, saya parkir sepeda motor saya di depan sungai, lalu saya melihat air itu, dan Tuhan mengatakan pada saya, Michael, kamu lihat itu garis dari angkasa, dan itu semuanya tadinya sangat berubah. Sebelumnya tidak ada rumah-rumah, namun sekarang sudah ada banyak rumah-rumah. You know why I see that it has changed? Because I take that road for 20 years now. Kenapa saya melihat perubahan di seberang sungai itu? Karena saya melalui perjalanan itu sudah 20 tahun. And I see there was an architect building those houses. There were dreams fulfilled because the houses are very unique. Karena ada banyak rumah, ada mimpi yang dinyatakan dengan pembangunan rumah-rumah itu. Karena rumah-rumah itu dibangun dengan arsitektur yang sangat unik. And God sees your desires, and you are His body. Hallelujah. Dan Tuhan demikian juga Tuhan melihat keinginan kita, karena kita semua adalah tubuh Kristus. Haleluya. So He gives you power to create things. And I see those houses. There was a ground, and people said, "Yeah, you can create your own house. You have the possibility to create it by your own standards. How you want to make the decoration of your windows and the inside, where to put your kitchen and the sleeping rooms, your living room. Hallelujah." Dan Tuhan juga mengatakan bahwa Ia memberikan kita kebebasan untuk menciptakan, kebebasan untuk bermimpi. Jadi sama seperti rumah itu, jika ada tanah kosong, kita pun bisa bebas berkreasi. Kita bisa bebas membangun rumah impian kita dengan jendela yang kita suka, dengan ruangan tempat tidur, kamar tidur, atau dapur yang kita suka. Kita bebas membangun impian kita. Haleluya. And God said to me, "Do you see? Not even one house is the same, because the wishes, the desires of the people that builded those houses were different." Lalu Tuhan mengatakan kepada saya, lihatlah rumah-rumah itu. Apakah kamu bisa lihat bahwa rumah-rumah itu sangat berbeda satu sama lain? Itu karena keinginan masing-masing pemiliknya berbeda. Mereka mewujudkan impian mereka atas rumah masing-masing. But one thing they had in common, they want to be happy in that house. They want to have provision in that house. They want to receive people in that house. They want to welcome their families to eat with them, to have a nice rest. They make it in their own nice creation and their own environment, like a castle, like a palace for their own. Hallelujah. Tapi ada satu persamaan dari rumah-rumah itu. Rumah-rumah itu dibangun dengan rasa sukacita, mereka ingin bahagia di dalam rumah itu, mereka ingin melakukan banyak hal yang mereka suka di dalam rumah itu, mereka juga ingin menjamu saudara-saudara dan tamu-tamu di rumah mereka. Mereka mereka ingin orang-orang datang, teman-teman ke rumah mereka, dan mengalami kebahagiaan yang sama dengan teman-teman mereka. And I see God created the whole earth, the universe, the sun, the moon, the stars, before He created man. Dan juga saya bisa melihat Tuhan menciptakan dunia, seluruh dunia, bulan, matahari, bintang, dan semua yang Dia sediakan sebelum Dia menciptakan manusia. So He said, everything is ready to enjoy life. But do you remember who created all this? Do you remember me and love me for the food that you take in, for the relationship that I will have with you as your maker? Jadi Tuhan mengatakan, semua ini saya ciptakan untuk manusia, semua ini saya ciptakan untuk kita semua karena Ia menyayangi kita. Tapi Tuhan mengatakan pada kita, apakah kamu ingat kepada saya? Apakah kamu ingat kepada penciptamu?
Apakah kamu mau menjalin hubungan dengan saya? Pada saat kau makan, apakah kau mengingat saya? Demikian kata Tuhan. And I know it's not for everybody to build his own house, but I traveled through the Africa a little bit. Jadi memang saya tahu tidak semua manusia ingin membangun rumahnya sendiri. Saya tahu karena saya pernah melakukan perjalanan ke Afrika. And although they don't have much, I see the joy in the children. They're playing on the street and they're joyful. Maybe they don't have a football, but they have a can, but they are joyful. They enjoy life. Jadi meskipun mereka tidak mempunyai rumah yang mereka inginkan, tapi saya bisa merasakan sukacita dengan penduduk itu. Saya bisa melihat anak-anak pun bersukacita bermain bola di lapangan. Mereka penuh kebahagiaan. You know what it makes so hopeful? That they can play together, that they are healthy, that their legs work, that their arms work, that their eyes work, that make them rich. Hallelujah. Kalian tahu apa yang membangun harapan saya pada saat melihat anak-anak itu? Mereka sangat bersukacita, mereka sangat senang pada saat bermain bola karena mereka bisa berlari, mereka bisa menggerakkan tangannya, tubuh mereka sehat, mereka sangat kaya dengan kasih karunia Tuhan atas badan mereka yang sehat. Haleluya. So let's read Romans 5, verse 5. And hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Hallelujah. Seperti dikatakan Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. So, because of the Holy Spirit inside of us, there is joy, there's peace, there is love. I don't have to feel it. I know it's there. Hallelujah. Jadi karena Roh Kudus ada dalam diri kita, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, saya tidak perlu merasakannya setiap saat, tapi saya tahu bahwa itu ada di dalam diri saya. Haleluya. You know why? God put the Holy Ghost with us, so He is with us all of the time. Jesus could not be there, so He said, I'm going to the Father, and I won't leave you alone. I give you the Holy Spirit, hallelujah, to abide in you. Dan kalian tahu kenapa? Karena Yesus dengan Roh Kudusnya, Ia mau diam di dalam diri kita. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, namun Roh Kudusnya ada di dalam diri kita. Yesus ada di dalam diri kita, menyatu dalam kita bersama dengan Dia. Haleluya. So that is the saying, nothing will separate us from the love of God. The love of God lives inside of us. Dan tidak ada suatu pun yang bisa memisahkan diri kita dengan kasih Tuhan, karena kasih Tuhan ada dan hidup di dalam diri kita. So that is what the word says, and God is not a liar. The word is truth. Hallelujah. Dan itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan Tuhan tidak pernah berdusta. Firman Tuhan adalah kebenaran. It's not written by man, but by the Spirit of God. Tidak ditulis oleh manusia, tetapi ditulis oleh Roh Kudus. And that's what we see in John 3, verse 6. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Seperti dikatakan di Yohanes 3 ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. So when you see somebody smile, you know there is joy inside. Jadi pada saat Anda melihat seseorang tersenyum, maka kita tahu bahwa ada sukacita di dalam hati orang itu. Some people you see they spark and you see, wow, there's life inside. Wow, they refresh me, they quicken my spirit because I see life in their eyes. That's a window through their soul. Hallelujah.
Dan juga seringkali kita melihat ada orang sangat bersinar, sangat bersemangat, maka kita pun bersemangat melihat orang itu karena kita bisa melihat sukacita yang sangat bersinar dari orang itu. Saya mau apa yang kamu punya. And I'm so thankful that we have the word of God because Jesus says, I am the word. Dan saya sangat bersyukur bahwa kita mempunyai firman Tuhan karena Tuhan mengatakan saya adalah firman. That is in John 1, verse 1. Now we read John 6:63. It is the spirit that quickeneth, the flesh profit nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Seperti dalam Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. So there's life in you and life abundantly. Don't let the enemy steal your joy, your love, or your peace. Keep that out. The things that you hear is very important. Jadi ada kehidupan di dalam diri kita semua, jadi jangan biarkan iblis mencuri sukacita, damai, dan kasih dari Tuhan. Ada kehidupan dalam diri kita, kita harus mengusir apa yang tidak benar itu. Because when you hear the word of God, it quickens you. You know in your spirit, that's truth. That gives me life. That gives me joy. That gives me thankfulness. Jadi pada saat kita mendengar firman Tuhan, itu akan menguatkan roh kita, akan memberikan pengertian yang sangat cepat dalam roh kita. Karena kita di dalam firman Tuhan ada kehidupan, ada sukacita, ada damai. Haleluya. I received something that I could not work for myself to work it out to receive it. That's grace received by faith. Hallelujah. Saya menerima kasih karunia yang saya tidak perlu mengusahakannya, saya hanya perlu menerima kasih karunia itu dengan iman. Haleluya. So that is where I want to end with. Dan itulah akhir dari pengajaran ini. That you know that you are loved. Bahwa kalian tahu dan sangat tahu bahwa kalian sangat dikasihi Tuhan. And if you know that you're loved, you're thankful. Dan jika kalian tahu bahwa kalian sangat dikasihi, kalian akan sangat bersyukur. Because you receive it by faith, because it's there already. God said, I provided everything. Just take it. What's yours? Karena kalian tahu, kalian bisa menerima dengan iman. Karena Tuhan mengatakan, saya sudah menyediakannya. Terimalah dengan iman. You don't see it yet, but you give thanks already. In advance, you give thanks. Hallelujah. I can see that. I received it. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata lahir kita, tetapi kita melihat dengan mata batin kita, dan kita bersyukur dan kita menerimanya dengan penuh sukacita. For example, that plate of food in 2 weeks' time, I don't see it yet. I don't know. We have to decide what to buy and then prepare it. But it is already taken in the harvest to make that food ready. Seperti misalnya pada saat kita ingin menyiapkan makanan, makanan itu belum ada, tapi saat kita melihat sumber makanan itu, bahan-bahan makanan itu, kita percaya bahwa dari bahan-bahan itu kita bisa menyiapkan makanan. And all the food is ready for you, prepared on the table. Just enjoy. So see you next week. And you are blessed. Dan semua makanan dan karunia Tuhan sudah disediakan semuanya di dalam meja dari Tuhan. Dan kamu hanya perlu menikmatinya dengan iman. Jadi sampai jumpa minggu depan dan nikmati hidup. Thank you for watching and subscribe if you can, red button, and enjoy. Your success is a relationship with God. Amen.
Terima kasih sudah melihat pengajaran ini. Ingat untuk subscribe, pencet tombol merah, dan ingatlah, nikmati hidup dan hubungan dengan Tuhan itu adalah yang paling penting dalam hidup. Sampai jumpa.